warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada anak-anak kelas 5 A, G, C, SD Kali Banding Idul 1 yang senantiasa selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi untuk materi bola rondes. Jadi bola rondes itu termasuk permainan kecil dan juga permainan bola kecil. Permainan kecil karena tidak mempunyai aturan yang baku, permainan bola kecil karena memakai bola kecil. Jadi beda ya, permainan kecil dan permainan bola kecil, jangan samakan, itu beda. Nah, pada pagi hari ini karena membawakan permainan rondes, yang mana permainan rondes itu asalnya adalah dari Amerika. Ya, asalnya dari Amerika, dari perguruan tinggi olahraga Amerika yang disebut YMCA, Young Men's America Community. Ya. Nah, nama penciptanya adalah Josh Hancock. Tulisannya George Hancock. Itu penciptanya. Pembacanya adalah Josh Hancock. Baik anak-anak, sekarang kita melihat ke lapangan. Lapangan bola rondes itu berbentuk segi 5 beraturan, yang masing-masing sisinya dari ini ke merah, dari pink ke merah itu 15, merah ke biru 15, biru ke kuning 15, kuning ke hijau 15, hijau ke oranye 15. Nah, kemudian oranye sampai ini tempat melempar itu namanya pitcher plate. Ya, ini yang saya barusannya adalah namanya pitcher plate. Ya, lapangannya berbentuk segi 5 beraturan, masing-masing sisinya adalah 15 meter. Nah, kemudian pitcher plate sampai ke base 5 itu jaraknya adalah 9 meter. Ya, jadi pitcher plate sampai ke base 5 adalah 9 meter. Nah, kemudian bagaimana cara mainnya? Cara mainnya bola dipukul, kemudian dari bis 5 kita lari ke bis 1. Ya, bis 1, 2, ya, bis 1 hijau, 2 kuning, 3 biru, bis 4 merah, bis 5 pink. Ya, itu. Nah, arah larinya searah dengan jarum jam. Ya, ingat, jangan ada pertanyaan kemana arah lari permainan rondes, searah jarum jam. Ya. Nah, kemudian yang kedua cara memukul. Cara memukul, pemukul dipegang dengan tangan 2. Tidak boleh tangan 1 karena berat pemukulnya. Yang depan adalah kanan, yang belakang adalah kiri. Kemudian pemukul ini diluruskan, ya, ini lurus. Ini juga isyarat permintaan ketinggian bola. Setelah ini kita tarik belakang lurus, ya, belakang lurus. Hak memukul setiap pemain itu ada 3 kali. Sekali pukulan kena, boleh lari, boleh tidak. Pukulan kedua kena atau tidak kena, boleh lari, boleh tidak. Nah, pukulan ketiga kena, tidak kena, harus larinya kemana? Ke bis 1 dulu. Tadi Baro mengatakan larinya searah jarum jam. Berarti kan jarum jam kan sama. Ya, larinya ke arah kanan. Ya. Oke, saya ulang cara mukul. Lurus, kemudian kaki kanan tekuk. Nah, ini untuk yang bertangan kanan. Pertanyaannya bagaimana kalau dengan yang kidal? Yang kidal kita pindah. Kirinya di depan, kanannya di belakang. Ini saya memperagakan pemain kidal. Minta isyarat ketinggian bola, tarik, pukul. Ya, ulang satu lagi Pak Slamet.
pemukul kidal. Ya, itu cara memukul. Sehabis lari, kidal dengan forehand kanan dengan kiri, larinya tidak beda, sama ya, searah jarum jam. Yang berbeda hanya memukulnya top til. Ya, yang berbeda hanya memukulnya top til. Berikutnya ya, tadi yang pertama lapangan, yang pertama adalah penciptanya, kedua lapangan, ketiga memukul. Sekarang nilai dalam permainan rondes itu bermacam-macam. Kita mulai dari nilai 0. Nilai 0 itu adalah pukulan salah. Kuncinya adalah pukulan salah. Nilai 1, saya misalnya baru mukul, betul, saya lari ke base 1. Sampai di base 1 saya berhenti. Ya. Dilanjutkan pemain berikutnya. Saya lari ke base 2, base 3, base 4, base 5. Kembali dengan selamat tanpa dimatikan, berarti para mendapatkan nilai 1. Ya. Nilai 2 saya mukul sampai ke base kuning. Berhenti. Kemudian dibantu pemukul berikutnya. Saya kembali bebas ke base 5, mendapatkan nilai 2. Paham ya anak-anak ya? Nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4. Nah, nilai 5 itu dalam permainan rondes tidak ada. Nilainya langsung 6. Loh, pertanyaannya, kenapa dalam nilai rondes tidak ada nilai 5? Sedangkan 0, 1, 2, 3, 4, 6. Kok 5-nya dilewati? Ini yang dinamakan home run. Home run itu hasil pukulannya sendiri, pulang dengan selamat tanpa bantuan teman. Itu namanya home run. Oke, anak-anak, yang terakhir saya kembali ke lapangan. Bentuk lapangan ini, sudut-sudut lapangan ini punya nama sendiri. Ini adalah namanya base 5 atau tempat catcher, tempat penjaga 0. Yang ini namanya pitcher flat. Yang ini base 1, kuning base 2, biru base 3, pas base merah base 4. Kembali ke base 5. Ya, tahu ya tempat-tempatnya ya. Ini adalah base 5 sekaligus sebagai catcher, base-nya catcher. Catcher itu apa tadi? Catcher itu adalah penjaga belakang, penjaga 0. Lari ke base 1, base 2, base 3, base 4, kembali ke base 5. Nah, bagaimana kalau dalam perjalanan kita bisa dimatikan, Pak? Bisa dimatikan berarti nilainya hangus. Pukulannya betul jadi hangus. Berapa kali mati? Dalam permainan rondes, mati adalah 6 kali. Setelah mati 6 kali baru pergantian remukul. Yang semula mukul jadi jaga, yang jaga jadi pemukul. Nah, penjaga base namanya adalah baseman. Kecuali base 5 namanya catcher. Base 1 di baseman 1. Base 2 adalah baseman 2. Base 3 adalah baseman 3. Base 4 adalah baseman 4. Base 5 adalah catcher. Ya. Oke anak-anak, demikian. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan usul di PJK ya. Pertanyaan usulkan ke PJK. Nanti kalau pas A berarti yang menjawab Buddha, B yang jawab Pak Slamet, C yang jawab Pak. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya para minta maaf. Akhirnya pelajaran pada pagi hari ini kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai selesai. Selamat berjumpa lagi, selamat belajar. Olahraga jaya.